Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman pada yang sangat panas ini, kita akan mempresentasikan tentang 5 dosa besar, guys. Yang pertama ada membunuh, ada liwat, LGBT, homer, dan judi. Sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya kita mengenalkan diri kita sendiri. Saya adalah Muhammad Rafid Abdurrahman. Saya Raditya Surya di sini. Ya, seperti Oke guys, mulai pada apa ya? Dosa besar pertama, yaitu membunuh. Jangan membunuh itu adalah wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya melainkan dengan sesuatu atau sebab yang benar. Surat Al-Isra ayat 33. Terus bahaya membunuh sendiri di sini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bagi si pelaku. Yang bahaya bagi si pelaku yang pertama itu adalah ketidakterangan jiwa. Jadi kalau misalkan ada orang yang baru aja membunuh orang lain, pasti dia nggak bakal tenang hidupnya, kayak khawatir gitu. Kan sering banget kan jadi kalau misalkan ada orang membunuh, pasti dia panik dong, dia nyembunyiin mayatnya. Itu berdasarkan riset, bukan pengalaman ya. Terus yang kedua itu dari segi agama sendiri dia juga mendapatkan dosa besar dan memungkinkan dia masuk ke neraka jahanam. Terus bagi keluarga korban sendiri, bahaya dari pembunuhan ini adalah menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan. Jadi keluarganya korban ini bisa jadi punya dendam sama si pelakunya. Terus yang menimbulkan munculnya ketidaknyamanan. Dosa besar yang kedua adalah liwat. Nah, jadi apa itu liwat? Nah, kata liwat bukan kata asli dari bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam, asing. Kata liwat merujuk kepada sesuatu yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Al-Mawardi mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang paling berarti dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homoseksuality atau sodomi. Nah, ini ada larangan ayat larangan liwat, yaitu dalam surat Al-Ahqaf yang berarti sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dampak negatif dari liwat, 1, dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atas dasar dalil yang tadi, lalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bisa lihat dari kisah kaum Nabi Lut. Dan liwat juga dapat mengancam keberlangsungan spesies manusia, karena tentu laki tidak bisa mempunyai anak ya. Dan lalu yang terakhir dinamakan sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Ini dia lesbian. Selanjutnya dosa besar adalah LGBT, di mana LGBT ini bukan cuman yang kayak tadi tuh, yang kayak liwat cuma persetubuhan antara laki dan laki, tapi ini lebih luas lagi, ada perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, biseksual dan transgender. Jadi ini LGBT ini juga termasuk perbuatan yang lebih besar, yang lebih bahaya daripada perbuatan zina. Dalilnya sama seperti dalil dari liwat. Selanjutnya adalah dampak negatif dari LGBT, di mana pelaku LGBT ini akan dibinasakan oleh Allah. Terus pelaku LGBT ini juga bisa menimbulkan penyakit jasmani maupun rohani. Jadi kayak abis roda-roda gitu.
Khomer secara bahasa berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena khomer dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Khomer secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Habis itu MUI mendefinisikan khomer sebagai segala sesuatu baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang. Sehingga dari definisi ini penyalahgunaan obat-obatan termasuk obat sirup juga termasuk sebagai kategori dari khomer ini. Kemudian ada dampak negatif dari khomer. Di sini ada 5. Yang pertama adalah melanggar larangan agama. Yang kedua, memicu perbuatan jahat lainnya. Yang ketiga, terlarang melaksanakan ibadah. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental. Dan yang terakhir, mendapatkan sanksi. Kemudian di sini ada cara untuk menghindari khomer. Yang pertama itu kita harus meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Yang kedua, meyakini bahwa mengonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan yang keji dan diancam masuk neraka. Kemudian kita harus menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan kita. Kemudian kita harus meningkatkan kualitas akhlak kita. Kemudian meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri supaya kita lebih pintar dan dapat menghindari bahaya dari khomer ini. Kemudian yang terakhir, menghindari diri dari lingkungan yang tidak baik. Jadi teman kita harus baik juga. Kemudian di sini ada hikmah dari dilarangnya khomer. Yang pertama, masyarakat dapat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras dan narkotika. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. Kemudian, masyarakat dapat terhindar dari sikap kebencian, permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. Dan yang terakhir, hikmahnya adalah menjaga hati agar tetap takarrub kepada Allah dan mengerjakan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmah. Minuman keras dan narkotika yang mengganggu kestabilan jasmani dan rohani menyebabkan hati seseorang bertambah jauh dan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang gelap dan keras sehingga mudah sekali berbuat apa yang dilarang Allah. Maka kita harus melarang khomer supaya kita lebih dekat kepada Allah. Kemudian dosa besar yang kelima, di sini ada judi. Jadi secara pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Unsur-unsur judi ada 3. Di sini adalah berbentuk permainan, yang kedua terdapat spekulasi, dan yang ketiga adanya taruhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan permasalahan ini dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan dari syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kemudian ada dampak negatif judi. Di sini ada 3, yaitu judi adalah perbuatan rijusun yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan. Kemudian yang kedua, judi adalah perbuatan setan. Yang ketiga, judi dapat merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kemudian di sini ada cara untuk menghindari perilaku judi. Yang pertama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. Yang kedua,
setiap individu harus berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Yang ketiga, setiap pelaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara dengan cara segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal soleh. Yang keempat, berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. Yang kelima, senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hikmah dilarangnya perilaku judi. Yang pertama, melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. Lalu etos kerja akan meningkat sehingga produktivitas individu dan masyarakat juga meningkat. Yang ketiga, rezeki diperoleh dengan jalan yang halal sehingga mendatangkan keberkahan. Yang keempat, masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang kelima, memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir, dapat menciptakan kedamaian, kebahagiaan, dan marwah atau kehormatan bagi individu dan masyarakat. Thank you.